harinya, maka kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, hari ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu lewat renungan firman hari ini. Berbicaralah atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Nyatakan kerinduan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu saat ini. Berbicaralah karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan takut akan Tuhan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ulangan 10 ayat 12-22, dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-17. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Ulangan 10 ayat 12 demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada perenungan hari ini, takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan atau kecemasan akan hukumannya, melainkan sikap hati yang menghormati, menghargai, dan tunduk sepenuhnya kepadanya. Takut yang dimaksudkan adalah kesadaran bahwa Allah adalah kudus, adil, dan mulia. Ia layak menerima ketaatan dan kasih dari umatnya. Dalam bagian ini, Musa berbicara kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka tentang apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari umatnya. Bukan kurban besar, bukan ritual yang rumit, tetapi hati yang takut akan Tuhan yang membawa kepada kasih, ketaatan, dan penyembahan yang sungguh. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa takut akan Tuhan itu yang pertama, takut akan Tuhan adalah panggilan kasih, bukan ketakutan buta. Dalam bahasa Ibrani, takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan karena ancaman, melainkan sikap hormat yang dalam, penuh rasa kagum dan tunduk kepada kemuliaan dan kekudusannya. Allah tidak menginginkan umatnya hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan, tetapi dalam kesadaran bahwa Dia kudus, adil, dan layak dihormati. Lalu yang kedua, takut akan Tuhan ditunjukkan dalam ketaatan dalam ayat 12-13. Allah memanggil umatnya untuk hidup menuruti jalannya, mengasihinya, beribadah dengan sepenuh hati dan jiwa, dan menuruti perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan bukan sekedar perasaan, tetapi gaya hidup yang nyata dalam tindakan yang mencerminkan kasih dan hormat kepadanya. Lalu yang ketiga, Allah layak ditakuti karena kemuliaan dan kasih-Nya dalam ayat 14-18. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa Allah yang empunya langit dan bumi justru mengasihi umat kecil seperti Israel, memilih mereka, membela orang asing, yatim, dan janda. Kemahakuasaannya berpadu dengan belas kasih yang luar biasa. Inilah alasan utama mengapa kita perlu takut akan Tuhan, karena Dia penuh kuasa sekaligus penuh kasih. Lalu yang keempat, takut akan Tuhan memurnikan hati. Dalam ayat yang ke-16 mengatakan demikian, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Takut akan Tuhan mengarahkan kita untuk bertobat, melembutkan hati, dan merendahkan diri. Tuhan tidak menginginkan ketaatan lahiriah semata, tetapi pertobatan dan perubahan hati yang sejati. Lalu yang kelima, takut akan Tuhan memunculkan kasih kepada sesama. Dalam ayat 19 yang mengatakan demikian, sebab itu haruslah kamu mengasihi orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Takut akan Tuhan menumbuhkan belas kasih kepada orang lemah, karena kita mengenal kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita.
Takut akan Tuhan adalah fondasi dari hidup yang berkenan kepadanya. Ini bukan ketakutan yang menjauhkan, tetapi kekaguman dan rasa hormat yang membawa kita semakin dekat. Ketika kita hidup dengan takut akan Tuhan, kita akan mengasihinya lebih sungguh, taat dalam tindakan, hidup dengan rendah hati, dan mengasihi sesama. Refleksi kita pada hari ini, yang diminta Tuhan adalah hati yang penuh hormat, kagum, dan tunduk kepadanya. Itulah makna terdalam dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan rasa takut yang membuat kita menjauh, melainkan kesadaran yang begitu dalam akan siapa Allah itu. Dia Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Bijaksana, dan penuh anugerah yang justru menarik kita untuk hidup dalam penyembahan dan kasih kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk takut akan Engkau dengan benar. Bukan karena rasa takut dihukum, tetapi karena kami mengasihi-Mu. Lembutkanlah hati kami dan tolonglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami selalu tunduk kepadamu dan hidup kami mencerminkan kasih dan ketaatan. Kami mau selalu mengasihi-Mu dan sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom.